Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mohon untuk mic yang belum di-mute, untuk segera di-mute, supaya ibadah kita berjalan dengan baik dan lancar pada pagi hari ini. Saya melihat di sini Bapak Gembala belum di-mute. Ya, oke. Terima kasih untuk kesediaannya pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom buat kita semuanya, jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita pada pagi hari ini bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, memberikan kita bulan yang baru. Minggu yang pertama, saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralamaya syakaralamaya takaralamaya syandaralamaya takaralamaya syandaralamo. Uralamaya shandaralamaya takaralamaya sikaralamaya takaralamaya syandaralamo. Haleluya Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami, yang sudah memelihara kami dari awal tahun hingga mengasuh di dalam bulan yang kedua ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk mujizat, terima kasih untuk jamahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah kami diwarnai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita datang menghampiri tahta Tuhan dengan penuh rasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. 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 Oh. Haleluya. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku Tuhan, dan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, Anak domba yang layak disembah. Oh Yesus, ya Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Kami
kami hampiri tahta-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, anak Allah yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, anak Allah, Kau ku sembah. Oh Yesus, ya Yesus, anak domba yang layak disembah. Yesus, oh Yesus, ya Yesus, anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Oh, haleluya, selamanya. Oh, kami menyembah selamanya Tuhan. Kau Allah, selamanya kami puji Engkau. Oh, kami beri pengagungan bagi Engkau. Kami naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya dalam kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami puji nama-Mu yang mulia Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Tiada ya kata-kata yang layak kami berikan kepada-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Selain kami menaikkan syukur kami, menaikkan haleluya kami kepada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh dengan syukur, hati yang penuh dengan rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah ibadah kami secara online Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di dalam kesatuan hati kami. Kami percaya ketika Engkau hadir Tuhan, ada lawatan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam ibadah kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bermazmur kepada Tuhan. Kita akan bersorak kepada Tuhan. Karena Tuhan itu besar perbuatannya dalam hidup kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia. Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Puji Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Sekali lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Berikan kemuliaan, berikan pujian, berikan hormat buat Allah kita. Haleluya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat situasi sekarang ini
yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan ini corona akan berakhir. Kapan kita bisa beribadah bersama-sama. Tetapi hanya ada satu yang pasti di dalam kehidupan kita, yaitu hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus saja ada kepastian, ada pengharapan, ada kekuatan di dalam hidup kita. Pagi hari ini percaya kepada Dia, percaya kepada nama Yesus. Dan saya percaya bahwa kita akan hidup di dalam kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada kepastian, pahitnya kenyataan. Haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Semuanya katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Amin. Amin. Tuhan, hanya nama Yesus, hanya namamu, hanya di dalammu Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku sekali lagi berseru, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Tuhan. Oh, mari kita bangkitkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita bangkitkan iman percaya kita hanya ada satu kepastian,
Hanya di dalam Tuhan menghadapi situasi, menghadapi masalah, menghadapi keadaan yang tidak menentu. Yakinlah, naikkan iman kita kepada Tuhan hanya di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Shalom kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang memelihara kami dan memberikan kepada kami nafas hidup, bahkan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami pada hari ini boleh bergabung di dalam ibadah ini. Walaupun kami berjauhan satu sama lain, kami berada di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi dan menghalangi Engkau, ya Tuhan, untuk menjamah dan menolong kami sekalian. Pada pagi hari ini atau pada hari ini kami berdoa, mohon kiranya Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, memenuhi roh, jiwa, raga kami, sehingga kami boleh duduk sama-sama mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing melalui ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan kiranya diagungkan, dimuliakan. Kami membuka hati kami dan menaruh perhatian kami hanya kepada Tuhan dan pemberitaan firman-Mu, pengurapan Tuhan oleh Roh-Mu atas kami sekalian dan atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Allah Bapa Surgawi, dalam pengurapan Roh Kudus, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita bicara tentang ibadah, dan ayat utama sepanjang bulan ini ialah diambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-9. Pagi ini saya membaca dari kitab 1 Tawarik 28, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Nah, ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya.
dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar oleh Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntunlah segala perintah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita memperhatikan ayat 29. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Mari kita menggarisbawahi kalimat ini atau anak kalimat ini. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kitab 1 Tawarikh 28, pasal 28 mencatat pesan terakhir Raja Daud. Dan pesan ini ditujukan kepada Salomo dan para pembesar pemuka bangsa Israel di masa itu, bahwa Raja Daud berniat membangun bait Allah untuk menempatkan tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Ketika Daud menyatakan niatnya itu kepada Nabi Nathan, kalau kita baca kepada kitab Samuel, 2 Samuel, maka kita juga akan menjumpai itu pernyataan yang Daud sampaikan kepada Nabi Nathan, bahwa aku akan membangun sebuah tempat di mana di sana ditaruh bait Allah, karena aku sudah membangun istanaku yang megah, tetapi tabut perjanjian masih tinggal di kemah. Nah, karena itu Daud menganggap tidak selayaknya begitu. Rumahku bagus, tetapi tabut perjanjian kok ada di kemah. Sehingga ia berniat untuk membangun sebuah tempat untuk di mana di sana ditaruh tabut perjanjian yang merupakan simbol dari kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetapi ketika pernyataan itu dia ingin utarakan kepada Tuhan dan juga kepada Nabi Nathan mengatakan, ya lakukanlah apa yang kau anggap baik. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan kepada Nabi Nathan bahwa Daud tidak akan membangun itu bait Allah, karena dia seorang prajurit yang sudah banyak menumpahkan darah. Dan dia tidak bisa membangun bait Allah. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan telah memilih salah seorang anak dari Daud, yaitu Salomo, untuk membangun suatu tempat di mana Tuhan berkenan untuk hadir secara simbolis dinyatakan di dalam tabut perjanjian. Dan Tuhan mengatakan kepada Daud, apakah aku pernah meminta kepada para
ya hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin yang lain selama dalam pengembaraan untuk membangun satu tempat bagiku, kata Tuhan kepada Daud. Tidak. Ya, aku yang memanggil engkau dari padang penggembalaan dan aku menjadikan engkau raja dan aku membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu. Ya, nah jadi Tuhan mau mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ya membutuhkan semua itu, tetapi karena ada niat yang baik dari Daud, maka Tuhan berkenan untuk menempati ya satu tempat bait Allah. Ia adalah Allah yang adalah roh yang kekal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ia berkenan untuk dapat hadir di tengah-tengah umatnya. Secara simbolis, ia berkenan untuk dibangunkan sebuah tempat yang namanya bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud memberi pesan kepada para pembesar, pemuka ya bangsa Israel agar mereka memelihara dan melakukan perintah Tuhan supaya mereka dapat tetap menduduki tanah perjanjian dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada generasi berikut mereka. Jadi Tuhan menginginkan supaya para pemuka ya dan juga masyarakat atau bangsa Israel itu tetap melakukan perintah Tuhan agar tanah perjanjian yang mereka warisi itu dapat tetap mereka tinggal di sana, bahkan mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, selain Daud berpesan kepada ya para pemuka tadi, lebih khusus lagi kepada Salomo, ya anaknya. Ya, Daud berpesan supaya dia mengenal Allahnya ayahmu. Ya, kenalah Allahnya ayahmu. Ya, kata ayahmu ini bicara tentang patriark, nenek moyang, ya Abraham, Ishak, Yakub. Ya, kenalah Allahnya nenek moyangmu yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dan kemudian dikatakan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Itulah pesan daripada Daud ya berhubung dengan akan dibangunkan sebuah bait tempat di mana tabut perjanjian. Nah, ada dua pesan yang lebih khusus kita praktikan yang disampaikan Daud kepada Salomo ialah kenalah Allahnya ayahmu. Kenalah Allahnya yang dikenali oleh nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang kedua, beribadahlah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dua hal dari pesan Raja Daud kepada Salomo yang perlu juga diperhatikan oleh kita umat Tuhan masa kini. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, mengenal Tuhan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangnya ya, bangsa Israel itu ya, di mana nenek moyang dari bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub mengenal Allah yang menyatakan diri ya kepada mereka, itu Tuhan yang sama atau Allah yang sama itu juga dikenal oleh Daud bin Isai. Ya, Daud bin Isai juga mengenal kepada Tuhan. Ya. Dan ia menasihati Salomo untuk mengenal Tuhan yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga oleh dirinya, yaitu Daud sendiri yang kenal Tuhan. Bukan asal kenal saja, tetapi itu merupakan pengalaman dalam hidupnya. Dan karena itu ia menasihati kepada Salomo putranya, supaya Salomo mengenal Tuhan. Karena Salomo bukan hanya bertanggung jawab membangun sarana tempat ibadah, ya tempat di mana tabut Allah itu ditaruh, ya. Tetapi lebih daripada itu, Salomo diharapkan, dinasihati untuk mengenal Tuhan. Jadi bukan sekedar membangun sebuah tempat, ya, tetapi lebih dari itu, dia harus kenal Tuhan. Yang baitnya itu akan dibangun, dia harus kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengenal Tuhan itulah sesuatu yang sangat dituntut oleh Tuhan dan disukai oleh Tuhan.
ketimbang sekedar satu tempat ibadah seperti bait Allah, ya. Dan mengenal Tuhan itu dituntut oleh Tuhan dan disukai oleh Tuhan, ya, ketimbang sekedar ritual ibadah berupa korban sembelihan atau korban bakaran, seperti yang dinyatakan dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24 dan kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Saya baca Yeremia 9 ayat 24. Katakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan lebih menyukai, menuntut kita, ya, bukan saja Salomo, kita umat Tuhan masa kini juga untuk mengenalnya. Jadi bukan sekedar mempunyai satu tempat, ya, ibadah, ya, dan bukan sekedar suatu ritual, ya, ibadah berupa korban sembelihan, korban bakaran. Nah, Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Tuhan mau supaya Salomo maupun para pembesar pada waktu itu, dan demikian juga kita umat masa kini untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan. Lalu kemudian kita juga menjumpai apa yang dikatakan oleh Nabi Hosea dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya. Dalam ibadah, dalam ritual ibadah di masa lalu itu ada korban sembelihan, ada korban bakaran. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan lebih menyukai orang mengenalnya ketimbang ritual ibadah berupa korban sembelihan, korban bakaran. Bukan itu tidak perlu, tapi nilai lebih tinggi ialah mengenal Tuhan ketimbang ritual. Nah, karena itu kepada Salomo, ya, Raja Daud menyampaikan supaya ia mengenal Tuhan. Nah, itu juga pesan yang harus kita adopsi, ya, bagi kita sebagai umat Tuhan masa kini. Kenalah Allahnya ayahmu, ya, kenalah Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan hendaknya juga menjadi keinginan, ya, tekad dan doa kita. Ya. Mengenal Tuhan bukan sekedar kita bicarakan, tetapi harus menjadi keinginan, ya, tekad di dalam hati kita. Dan kita juga harus mendoakannya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea dalam ayatnya pasal 6 ayatnya yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat 3, Nabi Hosea menyampaikan seperti ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi, mengenal Tuhan haruslah menjadi keinginan, tekad, ya, yang kuat dalam diri kita, seperti yang disampaikan tadi oleh Nabi Hosea dalam kitab Hosea 6 ayat 3 tadi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh, bukan ya kalau bisa, kalau boleh, kalau ada waktu, ya, kalau lagi hari baik, kalau ada uang, ya, semua sehat-sehat, baru kita kenal Tuhan. Bukan. Itu harus menjadi keinginan, tekad, ya, yang kuat dalam diri kita. Karena itu Nabi Hosea berkata, mari bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan karena ada hari baik, kalau ada uang, ada berkat, semua sehat dan baik-baik saja. Tapi itu harus jadi keinginan, harus jadi tekad. Ya. Satu ungkapan yang sering kita dengar, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, jadi kalau orang sungguh-sungguh memiliki niat, kemauan, tekad dalam dirinya, pasti dia akan berusaha kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengenal Tuhan bukan saja menjadi keinginan dan tekad, tetapi juga haruslah menjadi doa kita. Seperti doa daripada Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17 untuk orang-orang di Efesus. Rasul Paulus mengatakan begini dalam Efesus 1 ayat 16-17.
Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah doa daripada Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, supaya Tuhan memberikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengenal Tuhan dengan benar dari diri kita sendiri tidaklah mungkin. Ya, karena Allah itu roh adanya. Ya, kita tidak tahu bentuk kayak apa Allah itu dan apa kemauannya. Ya, dan kita membutuhkan rohnya itu untuk memberikan kepada kita hikmat dan penyataan atau wahyu, ya, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi mengenal Tuhan juga bukan saja menjadi keinginan atau tekad yang kuat dari diri kita, tapi juga haruslah menjadi doa kita. Karena hanya oleh roh Tuhan akan menolong kita untuk mengenal Dia secara benar. Ya, bukan mengenal Tuhan menurut pandangan kita, tapi menurut yang Tuhan inginkan. Dan karena itu kita membutuhkan rohnya untuk menolong kita. Dan untuk itu marilah kita juga berdoa pada Tuhan seperti doa Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengenal Tuhan bukan sekedar jadi keinginan dan tekad saja, tapi haruslah pada Tuhan minta tolong Roh Kudus, rohnya, untuk menyatakan kepada kita pengertian-pengertian seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan merupakan sesuatu hal yang tak ternilai jika dibandingkan dengan yang lain. Dan sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ya. Jadi bagi Rasul Paulus, mengenal Tuhan itu merupakan sesuatu yang tak ternilai jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, yang lain kalau dibandingkan, jadi Tuhan sebagai pembanding, maka hal-hal yang lain itu tidak berarti. Ya, mengenal Tuhan itu sesuatu yang tak ternilai. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita punya rumah yang bagus. Ya, kalau kita jadikan Kristus sebagai pembanding, maka itu sampah, kata Rasul Paulus. Ya. Nah, kita punya uang yang banyak, saudara-saudara. Ya. Kalau kita jadikan Kristus sebagai pembanding, itu sampah, kata Paulus. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, mengenal Tuhan itu tak ternilai. Ya. Tidak ada yang dapat membandingkan dengan itu. Ya. Apapun yang melekat pada diri kita, ya, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang suka mengkritik dia. Ya. Dia mengatakan, ya, Paulus itu, orang mengatakan Paulus itu siapa? Apa sih kelebihannya? Paulus mengatakan, aku ini orang Ibrani asli. Ya. Aku berguru kepada Gamaliel, aku taat dan semuanya itu aku lakukan. Aku penganiaya jemaat. Tetapi semua kebanggaan itu yang dahulu, itu tidak sebanding dengan pengenalanku akan Kristus. Ya. Jauh lebih mulia mengenal Tuhan ketimbang semuanya itu. Jadi kalau dibikin pembanding antara semua itu yang tadi dengan Kristus, itu semua sampah. Tidak ada artinya, katanya. Nah, karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, katakan supaya kenalah Allahmu, Allah nenek moyangmu. Ya, Allah ayahmu. Kenalah Allahnya ayahmu. Jadi mengenal Tuhan itu sesuatu hal yang tidak ternilai jika dibandingkan dengan apapun yang pernah kita miliki dalam hidup ini. Ya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan masa kini mengadopsi, ya, apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Daud mengatakan itu bukan secara teori, karena ia menjalaninya.
Ia menghidupinya dalam hidup. Sejak masa muda sampai masa tua, ia dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, dan dalam hidupnya hanya ada satu saja celahnya, yaitu perihal istri Uria. Itu saja celahnya. Tapi ya selalu Alkitab mengatakan ia adalah seorang yang berkenan. Jadi ketika Daud menyampaikan nasihat kepada Salomo, dia bukan sekedar teori, dia memang melakukannya, dia menghidupinya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itulah nilai lebih. Dan kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk mengenal Tuhan. Di tengah-tengah perkembangan dunia sekarang ini yang menjurus kepada pendewaan manusia dengan segala kelebihan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, acap kali kalau orang tidak sadar, orang mendewakan manusia itu sendiri, dirinya sendiri, ketimbang dia mengenal Tuhan. Karena itu, mari kita memperhatikan nasihat kepada Raja Daud. Daud mengatakan kepada Salomo putranya bukan saja supaya dia mengenal Tuhan, tetapi dikatakan beribadahlah kepadanya. Jadi tunjukkan pengenalan itu di dalam aplikasi penerapan beribadahlah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa hal yang kedua yang dipesan oleh Raja Daud kepada Salomo, yaitu beribadahlah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan bukan sekedar ritual, tetapi penundukan diri ya kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, baik ia sebagai pribadi dalam kehidupan keseharian maupun dalam kedudukannya sebagai seorang raja muda, ya, supaya dia beribadah kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan, dan itu diharapkan untuk dilakukan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ya, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, bukan karena ada maunya, ya, karena Anda maunya lalu beribadah kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, ya, karena dipaksa-paksa lalu mau beribadah kepada Tuhan. Dan mengatakan lakukan ibadah itu dengan tulus ikhlas, tanpa ada embel-embel tertentu, tanpa ada hal-hal yang dijanji-janjikan. Ya, kalau beribadah kepada Tuhan nanti umur panjang, kalau beribadah kepada Tuhan nanti dapat berkat, kalau beribadah kepada Tuhan nanti semua lancar. Itu semua ada maunya. Daud mengatakan lakukan itu dengan tulus ikhlas. Jadi tanpa ada sesuatu embel-embel. Ya. Pada Salomo dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, tanpa ada embel-embel tertentu. Dan lakukan itu dengan rela hati. Jangan karena dipaksa, karena terpaksa. Ya, alat pemaksa itu ada macam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, ada menyenangkan yaitu kalau engkau beribadah, maka engkau akan dapat ini. Itu menyenangkan. Ya, yang tidak menyenangkan, kalau engkau beribadah, kalau tidak engkau beribadah, engkau akan beginikan. Itu kan tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi lakukan ibadah itu dengan ikhlas dan dengan rela hati tanpa terpaksa. Ya, mengapa Daud mengatakan kepada Salomo? Karena Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita. Dan karena itu, ya, apa yang di dalam diucapkan itu haruslah datang dari hati. Nah, senada kata dengan hati. Ya. Nah, jadi apa yang terkandung di hati itu harus senada dengan ucapan yang diucapkan, harus senada dengan dalam hati. Karena apa? Karena Tuhan menyelidiki segala hati. Dan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita. Kalau kita beribadah dengan terpaksa atau karena ada maunya, Daud mengatakan kepada Salomo, ya Tuhan mengenal hatimu, Tuhan menyelidiki hatimu, Tuhan mengenal niat dan cita-citamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga perlu menjadi perhatian kita sebagai umat Tuhan pada masa ini. Beribadah kepada Tuhan seperti sekarang ini kita lakukan karena kita lakukan dengan tulus ikhlas. Karena kita lakukan bukan karena dipaksa, ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, kalau tidak ibadah orang ibadah ya,
Kalau enggak nanti mama tidak kasih uang jajan. Ya, tidak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang melakukan bukan karena dipaksa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, bukan karena terpaksa, karena Tuhan menyelidiki hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai umat percaya dipanggil untuk memperhatikan nasihat nasihat Daud ini kepada Salomo tadi. Ya, jika dilakukan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, ya karena Tuhan memang menginginkan yang demikian. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5 ada catatan seperti ini. Saya baca bagi kita sekalian. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Juga ada catatan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah profil daripada Daud. Ya, seorang yang melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, karena itu beribadah kepada Tuhan dengan ya tulus ikhlas dan dengan rela hati. Karena jika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka pastilah berkenan pada Tuhan. Ya. Tuhan berkenan ditemui oleh kita jika kita melakukannya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan, itu akan berakibat fatal. Seperti yang dialami oleh Saul bin Kis, raja pertama bangsa Israel. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14 ada catatan demikian. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Kalau kita lakukannya, Tuhan berkenan ditemui oleh kita. Kalau kita tidak melakukannya, maka dibuang oleh Tuhan. Seperti pengalaman Saul bin Kis. Mestinya Saul bin Kis dan keturunannya itu akan tercatat sebagai keturunan raja-raja ya untuk seterusnya. Tapi karena dia tidak sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu wujud ibadah kepada Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Saul disuruh untuk melakukan ini, tapi dia tidak lakukan. Dan karena itu, dia dibuang oleh Tuhan. Ya, kalau kita dijauhkan dalam pergaulan keluarga dan masyarakat, sungguh sesuatu yang ironi. Apalagi kalau dijauhi oleh Tuhan. Itu lebih dahsyat lagi. Itu mari kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, khusus di dalam masa pandemi sekarang ini, yang pertama, mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Tingkatkanlah pengenalan kita akan Tuhan. Walaupun ibadah kita tidak secara ya on-site di tempat ibadah, kita melakukan ibadah online, ya berada di rumah masing-masing, tapi jangan mengurangi pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan, baik ibadah pribadi, ibadah keluarga, maupun ibadah berjemaat seperti pada hari ini. Salam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan mendoakan yang berulang tahun. Dalam minggu ini, yang pertama Bapak Heri Swak 31 Januari, Bapak Andre
5 Februari, Saudari Fani 5 Februari, demikian juga Ibu Iin 7 Februari hari ini. Mari kita doakan mereka ke Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Dan kita juga akan mendoakan bagian kedua, yaitu mendoakan semua jemaat Tuhan, semua pengerja, semua hamba-hamba Tuhan di lingkungan Gesja, Tanjung Priuk, dimanapun berada, di Jabodetabek, atau yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini, ya baik keluarga Bapak Untung di Amerika dan juga yang lain-lain, termasuk Power TJ yang ada di Bilbia, supaya Tuhan tolong agar kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kita mendoakan NKRI, ya negara kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan seluruh bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Itulah 3 pokok doa yang besar yang kita akan doakan pada pagi atau pada hari ini. Kita menyanyikan satu pujian pada Tuhan sebagai pengantar untuk datang di dalam doa. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Mohon kepada semua jemaat untuk menunggu sebentar. Kelihatannya Bapak Gembala sinyalnya terganggu. Atau untuk menunggu Bapak Gembala, mari bersama-sama kita angkat satu pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Oh, haleluya. Kami beri pujian bagimu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini menyatukan doa kita, menyatukan iman kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan senantiasa melimpahkan kebaikannya atas bangsa kita, kesejahteraannya atas bangsa kita, dan perbuatan-perbuatan ajaibnya atas bangsa kita. Mari sama-sama jangan berdiam diri pada pagi hari ini, tetapi kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita mau sesuatu terjadi dalam bangsa kita. Kita mau pemulihan terjadi bangsa kita. Kita mau kesembuhan terjadi dalam bangsa kita atas wabah COVID ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Kami bawa bangsa kami, Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Kami mendoakan bangsa kami di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Engkau melepaskan bangsa kami dari segala wabah virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan orang-orang yang terjangkit virus corona ini, Tuhan, dengan menyediakan kesembuhan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah orang-orang yang terpapar virus corona, Tuhan, karena kuasa-Mu tak terbatas untuk menjangkau mereka, menyembuhkan mereka, Tuhan. Engkau memulihkan. Jikalau pemerintah sudah menyediakan vaksin, mari Tuhan Engkau mengurapi vaksin ini. Kami berdoa setiap vaksin ini, Tuhan, biarlah ini merupakan salah satu cara bagaimana kuasa-Mu dinyatakan untuk kesembuhan atas bangsa kami. Kami mendoakan untuk penyaluran vaksin ini juga, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga boleh disalurkan dengan baik. Dan semuanya boleh melakukan vaksin ini, Tuhan. Engkau menjamah rakyat Indonesia supaya mereka juga boleh mau, Tuhan. Engkau menjamah hati mereka supaya mereka mau divaksin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa kami supaya bangsa kami juga boleh, pemerintahan boleh diberkati, Tuhan. Berikan mereka hikmat di dalam mereka menjalankan pemerintahan mereka. Berikan roh yang takut akan Engkau. Berikan kepada mereka hati yang tulus ikhlas di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih. Oh gitu. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Karena tadi ada gangguan sinyal sehingga tidak dapat melanjutkan doa tadi, dan terima kasih untuk pendeta Unik yang sudah memimpin dalam doa. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan adakan bagi kami sekalian. Kami diberikan kesempatan hidup dan diberikan kesehatan dan kekuatan dan dapat mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Terpujilah Allah Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Tuhan kiranya menurunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Marilah Tuhan melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhanlah yang mengutus malaikat-Mu berjalan depan kami dan meratakan segala jalan serta menghalau segala kuasa sihir, kuasa-kuasa jahat itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang membuat kami beruntung di dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagi Engkau. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang menyambut kita yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Mari kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Pujilah Tuhan. Shalom Bapak Gembala, terima kasih. Amin. Halo, selamat berkati semua.